tinggal gampang, 95% dari 2000 itu berapa? % dari 2000 ya 1900. Benar. Paham ya? Jadi kalau kursnya kurang dari 100 berarti itu harga jualnya di bawah nilai nominal. Kalau kursnya lebih dari 100 berarti harga jual di atas nilai nominal. Nah, ini tinggal dikalikan aja 2000 lembar sama dikalikan 20.000 lembar. Ketemunya seperti ini. Nah, kalau berkurang berarti itu namanya disagio. Kalau disagio kan berarti mengurangi nilai modal saham tadi kan. Harusnya kan kalau sesuai harga nominal kan saham prioritasnya ketemu 20 juta. Karena 10.000 dikalikan 2.000 lembar. Nah, yang modal saham biasa juga harusnya kan 40 juta karena 2.000 dikalikan berapa tadi? 2.000 kali 20.000 lembar bukan sih? Ya, 20.000 lembar. Nah, karena nggak sesuai tadi, karena di bawah nilai nominal, berarti ada yang namanya disagio. Nah, disagionya tadi kurangnya berapa itu masuk ke sini, disagio saham prioritas sama disagio saham biasa. Jadi ini nanti kan mengurangi sini. Jadi untuk saham prioritas hanya 18 juta, kalau ini hanya 38 juta. Karena ini mengurangi yang harga sesuai nilai nominalnya. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Paham ya? Yang lain gimana? Lanjut. Jadi tadi kalau kelebihan masuk ke agio, tapi kalau kurang masuk ke disagio. Saya lanjutkan ya. Nah, kalau tanpa nilai nominal, pada tanggal 3 Mei 2011 PTX menerbitkan 1000 lembar saham biasa tanpa nominal. Saham tersebut laku dijual dengan harga 12.500. Nah, kalau nggak ada nominalnya berarti ya udah langsung dikalikan dengan harga jualnya berapa, langsung masuk kas pada modal saham biasa. Jadi perhitungannya dianggap harga jualnya itu karena nggak ada tanpa nominal. Jadi kas 12.500 sama modal saham biasa. Pada modal saham biasa 12.500. Jadi kalau nggak ada nilai nominalnya dicatat sesuai dengan harga jualnya berapa. Oke. Terus nah, sekarang piutang pesanan saham. Pada 1 April, jadi saham bisa juga berhutang ya. 1 April 2010 pemegang saham memesan 1000 lembar saham biasa nominalnya 3.000 dengan kurs 110. Nah, kalau kurs 110 berarti nanti dia beli, maksudnya penukaran selain kas, Mbak? Oh ya bisa langsung aja, misalnya ditukar dengan tanah ya tadi kasnya diganti ke tanah, itunya ditukar dengan bangunan, masuk bangunan gitu aja. Pokoknya selain kas ya berarti tinggal dimasukkan nanti ditukarnya dengan apa gitu aja kok. Sama aja perhitungannya juga. Saya lanjutkan ya, Mbak Suci ya. Nah, di sini berarti nanti
kita kalau dari sisi pembeli sahamnya, membelinya seharga berapa berarti per lembar saham? Per lembar saham berarti kita beli berapa ini? Kalau harga nominalnya 3.000 tapi dijual dengan kurs 110, berarti kita beli per lembar sahamnya berapa? Halo, kita beli per lembar sahamnya berapa? Ya, 3.300. Oke, nah tanggal 1 Desember diterima pembayaran 50% dari harga saham, dan pada 1 Maret diterima pelunasan piutang. Jadi nanti 1 Desember dicatat. Nih, pencatatannya 1 April dulu ya. 1 April itu piutang pesanan saham pada modal saham pesanan sama agio saham biasa sebesar 3.300.000 sama 3.000.000 sama 300.000. Nah, terus habis itu pada tanggal Desember ini itu saham itu sudah bisa dikasihkan walaupun dia baru bayar separuhnya, misalnya itu sudah bisa dikasihkan keseluruhan ke pemegang saham. Jadi makanya di sini pada tanggal 1 Desember tadi kan dibayar 50%-nya. Jadi dari 50% dari 3.300.000 1.650.000. Nah, piutangnya juga berkurang 1.650.000. Sedangkan sahamnya itu langsung dicatat. Nah, ini tadi kan modal saham biasa pesanan, belum dicatat sebagai modal saham biasa karena masih pesanan. Nah, ketika ini sudah dibayar separuh, itu sudah bisa dikeluarkan sahamnya. Makanya modal saham biasa pesanan jadinya didebet karena sudah berkurang kan, pesanannya sudah hilang pada modal saham biasa sebesar 3 juta. Paham sampai sini? Nanti sisanya ya dicatat lagi. Dapat kas berapa, piutang pesanan sahamnya berapa. Oke. Nah, sekarang cari nilai buku per lembar saham. Jadi jumlah modal dibagi jumlah saham beredar. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung bertanya ya. Terus ada yang namanya biaya organisasi, pengeluaran-pengeluaran yang terjadi di dalam usaha mendirikan suatu perseroan seperti biaya notaris, pajak, biaya promosi, pengurusan izin. Nah, ketika kita mau mendirikan suatu perusahaan kan harus ada notaris toh, harus ada akta pendirian perusahaan. Jadi kayak siapa aja pendirinya, terus letak kantornya di mana, itu kan ada semua dalam catatan notaris. Kayak kita perlu mengeluarkan biaya untuk notaris, terus biaya pajaknya, biaya promosi, izin, macam-macam itu termasuk ke dalam biaya organisasi. Contohnya PTX mengeluarkan biaya organisasi untuk mendirikan perseroan sebesar 10 juta dan perusahaan hanya diizinkan beroperasi selama 20 tahun. Cara mencatatnya ya udah langsung biaya organisasi pada kas sebesar 10 juta. Nah, 10 juta akan itu beroperasinya sebanyak 20 tahun kan, lamanya 20 tahun. Berarti amortisasi biaya organisasi tadi dibagi 10 juta dibagi 20 tahun, ketemu per tahunnya kan 500.000. Makanya di sini ada amortisasi biaya organisasi pada biaya organisasi sebesar 500.000 per tahunnya. Oke, sampai sini ada mau ditanyakan nggak?